jamaah? Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Masya Allah nih buat yang baru bergabung kita lagi seru banget. Masya Allah lagi membahas tentang firasat jodoh seorang jomblo. Nah tapi sebelum kita lanjut kita langsung masuk dulu aja ke segmen Ruqyah Syariah Mandiri secara online dari rumah. Kebetulan kita udah tersambung kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Oke, Ustadz. ahlan. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Sehat ya. Silahkan. Ada yang mau diceritakan, ada yang mau diomongkan. Fadal. Ya jadi saya itu mengalami takutan yang berlebihan gitu. Ya, Was-was ketakutan yang terus, berlebihan, was-was terus. takut gimana ya, takut ada yang bikin gitu. Kalau ke kamar mandi malam-malam mau pipis, takut nggak? Enggak, Enggak ya. Terus? kalau ketemu orang gitu kan di keramaian itu saya merasa Hmm, jadi takut. rasain Iya. Terus? ya gitu aja terjadi saya takut yang berlebihan. Oh, jadi Kayak masnya, oke. Ya. Jadi ini Mbak Kartika nih. Iya. Jadi masnya katanya kalau lagi sendiri nggak apa-apa, it's okay. Kalau rame malah Cuma wedi. kalau berkumpul sama kerumunan orang, Iya, kata beliau agak ketakutan gitu. Gitu betul. kurang lebih ya Mas ya? iya, Jadinya jarang keluar apa gimana? iya, orang luar. Baik. Itu mungkin kalau dalam ilmu psikologi ya karena memang nggak bergaul aja, introvert Betul. istilahnya Iya, ya, tertutup ya. tertutup orangnya. Betul. Tapi nggak apa-apa kita membaca ruqyah syar'iyah ini supaya melindungi diri kita dari luar dan dari dalam diri manusia. Jadi ada nanti surah yang kita bacakan, bolehlah masnya ngambil air putih ya, disiapkan air Iya, putihnya. bisa Mas ada air putih udah disiapkan di gelas? Ya, Sudah ya? Iya, silakan Ustaz Oh, Syam. sambil Syam bacakan surahnya, masnya bisa ikut membaca, digerakin mulutnya tapi nggak usah bersuara, boleh ya? Saya mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Memohon berkahnya suratul Fatihah, Ummul Quran menjadi obat dari segala macam penyakit. Selanjutnya kita baca pertengahan surah Al-Baqarah yang mana ini juga disunnahkan oleh baginda Nabi SAW yaitu ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jamaah yang lain boleh ikutan membaca, mungkin ada keluhan-keluhan atau ada rasa ketakutan, baik ketakutan yang berlebihan ya, tapi ketakutannya ini insya Allah bisa dihilangkan. Selanjutnya kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Silahkan ditiup di air putihnya tadi Mas, lalu diminum. Ditiup ke air putihnya, lalu diminum. Silahkan diminum airnya. Perlu diingatkan bahwa tidak selamanya yang menimbulkan ketakutan itu adalah jin ataupun syaitan. Mungkin saja kita ketakutan berkumpul sama orang ya karena kita nggak punya modal, nggak punya materi ngobrol gitu ya. Jadi harus memperbaiki juga sosial kita gitu, memperbaiki apa yang namanya pergaulan kita terhadap orang lain ya. Sekarang apa yang Tapi dirasakan? Ya gimana? ya alhamdulillah Pak Ustadz. Enggak, maksudnya kalau ketakutan yang berlebih itu takut ada mati gitu Pak Ustadz. Takut mati, takut dibunuh gitu Pak Ustadz. Gitu. Berarti harus ketakutan. introspeksi diri. Kalau kita Iya. nggak pernah berbuat zalim sama orang, kenapa kita harus takut? Kecuali kalau kita pernah begitukan orang, Iya. misalnya ada orang yang takut dicopet karena memang dia suka mencopet orang, takut ditipu karena dia suka menipu orang, berarti memang ada yang salah pada dirinya. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah berbuat jahat sama orang, insya Allah Allah juga selamatkan kita. Ini aja nih, sebelum keluar rumah selalu ingat baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu orang yang membaca itu sebelum keluar rumah dilindungi oleh puluhan ribu malaikat. Jadi sebelum keluar rumah baca doa itu insya Allah aman. Bagi ada orang yang mau jahat atau penyakit atau virus apapun mau keluar rumah, baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu mungkin. Terima kasih ya Mas ya. Bismillah insya Allah lebih baik dan lebih tenang lagi Ustadz Syam ya. Karena mungkin ketenangan itu tadi yang Ustadz bilang kalau kita yakin dijaga sama Allah, insya Allah Allah jaga. Dan semua terjadi itu sesuai kehendaknya Allah ya Ustadz ya. Nah sekarang gantian Inyong mau tanya sama sayangnya Inyong paling cakep dewek ya. Nah ini kan kalau kita lihat ya kan kayaknya Masnya juga mungkin nggak tenang, gelisah selalu mau keluar rumah jadinya takut, jadinya mau silaturahmi juga terganggu ya Beb ya. Mungkin juga ada kemungkinan mungkin digangguin sama jin Beb. Nah Inyong mau tanya sama sayangnya Inyong, kira-kira ada nggak sih solusi kita biar kita tuh nggak diganggu atau digodain sama jin? Jadi gini, ketika kita merasa diganggu oleh jin, kita cepat-cepat buru-buru ngambil wudhu, sholat taubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha, ya Allah, aku minta ampunan kepadamu, mencari keridhaanmu ya Allah. Dan yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan hati saya hati yang bersih, pikiran yang bersih, sentuh hati saya ya Allah, sehingga hati saya berada dalam jalan dan ridhamu. Boleh dibacakan juga Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Minta kepada Allah agar ditenangkan hati pikirannya. Mungkin boleh jadi punya salah sama orang lain, berbuat salah kepada tetangganya ataupun temannya sehingga mempunyai rasa takut yang sangat. Rasa bersalah. Rasa takut, rasa yang betul-betul nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, istighfar, minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya bisa seperti ini ya Allah? Ya Allah, sembuhkan saya ya Allah. Saya ingin ngaji, saya ingin ke majelis taklim, saya ingin berada di majelis zikir, saya ingin dekat denganmu ya Allah. Sehingga apa? Sehingga saya bisa menjadi manusia seperti manusia yang lain. Sehingga manusia yang mengingat kesalahannya pada masa lalunya, insya Allah bisa lebih baik dan lebih tenang dalam kehidupan yang akan datang. Yang kedua, kalau begini yang terjadi, Mas, hati kita selalu berada dalam Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
ingat Allah. Ya Allah, ya Allah. Tanamkan hati kita tuh Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan nasuha. Taubatan nasuha ya Allah, berikan kami petunjuk sehingga kami berada dalam jalan dan keridhaanmu ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mudah-mudahan aja dengan adanya bekal yang disampaikan oleh Ustadz Syam dan juga Habib ya, Masnya jauh lebih tenang ya, karena percaya ada Allah yang menjaganya. Karena segala sesuatu yang kita bilang tadi Ustadz ya, gak akan terjadi Betul. tanpa kehendaknya Allah Betul, Subhanahu kita harus introspeksi wa Ta'ala. diri gitu. Betul, benar juga. Mas, Bismillah ya Mas, insya Allah lebih tenang ya Mas. Iya, terima kasih banyak ya Mas ya. Iya, Masya Allah. Silakan diamalkan ilmu dari guru-guru kita, Masya Allah. Nah, sayang. Inyong juga tadi pas lagi dengerin semuanya tiba-tiba Inyong tuh kepikiran gitu loh. Mau nanya sesuatu yang serius, mumpung sekarang di Islam itu indah, jadi saya nggak ada pilihan lain, harus jawab dengan jujur. Ya kan? Pertanyaannya Dan apa sih harus sayang? jawab. Pertanyaannya Tapi apa? janji dulu jawab. Insya Allah. Karena kan kalau di rumah kan Inyong suka malu Ustadz. Suka nggak enak gitu loh. Kalau lagi berdua malah nggak enak. Iya. Tapi mumpung ada momen di sini, Mumpung ada Ustadz juga, ya kan? saksi. Iya, iya. Jamaah semua seluruh Masya Indonesia ini Allah. saksi nih ya. Masya Allah. Oke. Jadi gini Bib, lah kan kita kan udah nikah Alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, dititipin anak yang Masya Allah. Berarti kan kita jodoh nih. Pertanyaannya Inyong, lah Habib kan apa sih dulu gitu firasatnya yang mau nerima Inyong gitu loh, yang ilmunya juga kagak ada. Yang ya begini-gini aja gitu loh Bib. Inyong juga kaget pas Habib mau juga, Inyong kayaknya mau nanya, lu kok mau? Kan gak enak, harga diri ya Ustadz ya, kadang-kadang wetok gitu ya. Tapi Inyong pengen tahu tuh Bib, apa sih pertimbangan atau firasatnya Habib gitu? Ini pertanyaannya di setting apa enggak sih sayang? Sebenarnya di setting tapi pas banget Bib. Tapi Inyong mau tanya, apa firasatnya Habib ketika mau halalin Inyong gitu ya, yakin kenapa Inyong jadi jodoh hidup sematinya Habib insya Allah, dan juga insya Allah jadi yang satu-satunya ya Bib ya, pas banget Ustaz. Amin. Iya jawab dong Bib, firasatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa istri saya ini bisa saya pilih? Karena jodoh itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya istikharah, saya munajat kepada Allah, ya Allah ini jodoh saya atau bukan? Ini jodoh saya atau bukan? Saya waktu itu sholat istikharahnya berada di Raudhah. Berada di Raudhah. Saya munajat di situ, saya doa di situ. Kalau nggak salah itu waktunya pada waktu sebelum subuh. Waktu sebelum subuh, jadi nungguin sholat subuh di situ. Jadi istikharah dulu, minta sama Allah. Udah sholat, terbayang wajahnya. Sholat lagi, Inyong, Bib. terbayang wajahnya. Kan Raudhah nggak mungkin ada setan di situ. Iya. Ini Raudhah, Iya. ya kan? Terbayang lagi. 2 kali sholat. Mau 3 kali ntar dulu deh. Sholat yang lain dulu. Akhirnya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, nanti saya sholat lagi sekali lagi. Tapi nanti sholatnya saya subuh di sini, saya nunggu sampai waktu matahari terbit, ya kan? Habis itu saya sholat duha, habis sholat duha saya baru sholat istikharah lagi, minta petunjuk sama Allah. Wajahnya lagi yang kebuka. Masya Inyong lagi, Bib. Allah. Jadi mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik sampai sekarang dan selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Jadi Alamin. bagaimana buat jamaah nih? Ciri jodoh yang ditakdirkan untuk kita. Yang pertama, ketika melihat mempunyai perasaan yang kuat ketika bertemu. Jadi ketika bertemu nih mempunyai perasaan yang kuat, pengen bertemu dan ingin ketemu. Dan juga ketika ketemu ataupun melihatnya mempunyai rasa ser dalam hati, dek gitu kan. Wah ini jodoh saya nih. Yang tadi Ustadz Sam bilang, ini kayaknya jodoh saya nih. Ini kayaknya ini milik saya nih. Ini kayaknya bakalan jadi solehanya saya nih. Ini bakalan jadi bidadarinya. Anak-anak saya. Bidadarinya saya, ibu dari anak-anak Wih, saya. Masya Allah. asik. Yang kedua, memiliki atau mempunyai iman dan keyakinan bahwasanya dia adalah insya Allah bisa dididik menjadi didikan yang baik dan istri yang salehah. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mempunyai keyakinan di situ. Kenapa? Karena diistikharahin. Berapa lama? Istikharah itu bukan sekali 2 kali. Kenapa tadi saya baru cuma 3 kali? Sebelumnya juga saya udah istikharah. Tapi istikharahnya di Raudhah, final. Kalau Raudhah nggak mungkin salah. Jadi kalau berada sekarang di Indonesia ini, 7 hari berturut-turut, waktu yang paling mustajab, jam 1.15 sampai jam 2 lebih 15 menit. Itu adalah 1/3 malam. Apalagi nyaman jadi diri sendiri ketika
bertemu atau berada di dalam lingkungannya. Ya kan? Ketika waktu ta'aruf, bukan pacaran, haram. Dan begitu pun calonnya merasa nyaman kepada kita dengan kenyamanan yang luar biasa. Aku nyaman banget sama AA, ya kan? Nah, tapi kan kalau itu enak lembut lah. Kalau Inyong, Beb, yakin mau sama Inyong? Nah, atau Neng, AA seneng sama Neng, ya gitu. Atau Neng, AA sayang sama Neng, ya Tapi kan? nggak boleh berduaan Dalam ya, hati, Beb? nggak boleh berduaan, haram, ya kan? Nggak boleh berduaan. Ada salah satu diantaranya. Siapa? Bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa saudaranya yang menemaninya. Apalagi bisa memberikan kepercayaan kepada calon. Wah, ini calon udah dikasih amanah, bisa disampaikan amanahnya. Disuruh ini dia mau melakukan, suruh bangun malam sama-sama, kita bangun malam barengan yuk. Jam 1 janjian, jam 2 janjian. Saya habis maghrib baca Quran, sama-sama baca Quran. Masya Allah. Dan yang terpenting adalah memiliki tujuan yang sama. Kalau udah memiliki tujuan sama, saya hidup berdasarkan mencari keriduannya Allah. Saya hidup berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Ijma dan kias, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Mengikuti daripada yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kalau salah saya salah, abang misalkan. Atau saya salah, AA, tegur saya. Atau Neng, ya kan? Kalau abang salah, tegur abang. Atau kalau dia salah, saling menasihatin antara keduanya. Istrinya salah, ataupun suaminya salah, pasangannya salah, yang satu salah. Dia bisa menasihatinya dan tidak ada emosional di dalamnya. Nggak ada marah di dalamnya. Nasihatinnya dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang bagus. Sehingga apa? Sehingga diawali dengan kebaikan, insya Allah mendapatkan kebaikan. Ada orang yang dimana tujuannya awalnya udah nggak baik. Diawali dengan pacaran, berzina. Akhirnya menimbulkan malapetaka di dalamnya. Kehidupannya jauh daripada naungan dan ridhonya Allah. Sehingga kehidupannya apa? Kehidupannya cenderung ke dalam keributan dan tidak ada kebahagiaan. Nah, kalau udah terlanjur nih, di rumah kan banyak juga udah terlanjur. Gak banyak yang Dulunya nanya. pacaran, Iya. dulunya pacaran. Apa yang terjadi sekarang? Tobat dan nasuha, minta ampunan kepada Allah, berharap kehidupan yang akan datang akan jauh lebih baik dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat taubat bareng-bareng. Bismillah. Masya Allah, sama-sama berarti memperbaikin diri untuk tetap ada di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah. Nah tadi kan Inyong di segmen sebelumnya bertanya sama Ustadz Syam belum dijawab loh. Iya, tapi kan mau dijawab sekarang. Iya, tapi boleh nggak kalau seandainya kita lihat tayangannya dulu Oh, aja, ada boleh ya? gitu contohnya. Iya, ada jodoh yang tidak direstui orang tua. Kita lihat dulu tayangannya. Kayak Ki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ngerasakno dia anak perawan, tolong dino, tolong bengi gak, balik-balik. Ditelepon gak diangkat, di WhatsApp gak dibales. Metu gak kondo-kondo sak penak udele. Mbok saiki ning ndi juntur nyariku ya? Tas didasani wis telepon. Arek kok. Halo. Soalnya semua akeh, Mom. Aku terpaksa, Mom. Kabur sama Dayat. Aku gak bisa pisah sama dia, Mom. Dayat tuh ganteng. Ganteng-ganteng gondolmu. Ayo kowe balik. Lek gak balik iwas tak jentus-jentus nandasmu. Ini mau aku rapi karo Dayat. Pokoknya aku udah setuju kowe karo Dayat. Aduh, gemes banget ya Ustadz ya. Tapi kan itu banyak kejadian loh. Kalau nggak direstui sama orang tua ya gimana ya? Gimana tuh? Coba-coba kita coba ya. Inyong jadi mamaknya, Heeh. mamak-mamak. Mm-mm. Ustadz Syam jadi anaknya gitu ya. Ya. Iya coba. Ustadz Syam ceritanya minta restu dari Inyong. Mah, ini udah ada nih, Masya Allah. Namanya siapa? Mau lihat fotonya dulu nggak? Oke, Inyong mau lihat dulu namanya siapa? Namanya Siti, Umur, 25 tahun. kerja, Belum kerja, bapak maknya siapa? bapaknya ya nggak tahu. Wah kalau nggak kaya repot. Harus yang kaya. Harus kayak harta. Iya. Kenapa harus kayak harta? Ya biar kamu bisa hidup senang, mama juga debeng. Tapi kan aku udah cinta. Alah makan cinta emang kenyang. Ya kalau seandainya gitu nggak usah. Cari aja tuh ada janda kaya umur 68 tahun. Janda kaya umur Iya. 68 tahun. Lihat biar mama bisa naik pesawat pribadi. Mama mendingan aku sama orang kaya daripada orang yang aku cintai. Karena mama pengen kaya. Ini mah yang mau nikah siapa, mama atau aku? Lihat tapi kan sampean keluar dari perut Inyong loh. Iya tapi nggak gitu juga cara balas budinya. Tapi surgamu ada di sikilku.
Iya Ya kan? mau gimana lagi kalau udah kayak gitu. Iya kan ya. Wallahu a'lam udah. Nah Ustaz, tapi kan kebanyakan kan kalau mamak-mamak kalau udah marah ya kayak disamber geledek gitu loh. Ustaz tuh sebenarnya sebaiknya dalam agama Islam tuh kalau kita nggak mendapatkan restu orang tua, apalagi kan kebanyakan anak laki-laki gitu. Ustaz itu gimana Ustaz? Jadi bismillahirrahmanirrahim untuk teman-teman sekalian tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari ketika misalnya sudah dekat, sudah yakin, sudah istikharah juga iya, tapi ternyata terhalang daripada restu orang tua. Ingat ketika kita istikharah itu doanya apa? Doanya ya Allah kalau ini adalah yang terbaik untukku dan keluargaku maka mudahkan jalannya. Sedangkan Allah membuat penghalang gitu. Jalannya ini jadi nggak mudah karena terhalang oleh restu orang tua. Berarti ini jawaban dari istikharah juga. Carilah sesuatu yang membuat orang tua restu juga gitu. Jadi sebenarnya landasannya adalah ketika kita meminta sama Allah cari yang mudah gitu. Ternyata tidak direstui sama orang tua. Berarti ini tidak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu jawaban dari istikharah. Yang kedua, kalau memang ada sesuatu yang kita sukai, ya Anda sebagai anak lebih tahu karakter orang tua. Bagaimana cara membuat orang tua menjadi suka. Buktikan dong di hadapan orang tua. Jadi ada cerita juga sih awal-awalnya gitu kan. Awalnya Syam tuh emang nggak disetujui, kemudian disuruh cari yang lain beberapa kali. Makanya Syam tuh beberapa kali pindah pilihan. Kenapa? Karena kalau orang tua nggak merestui, takut banget gitu. Ridallah fi ridal walidain. Restunya Allah itu terdapat pada restunya kedua orang tua. Namun ketika kita sudah bisa membuktikan diri kepada orang tua, nanti orang tua tuh akan pasrah. Nah, saya udah tahu kau udah dewasa, kau tahu yang terbaik untukmu, yang penting kau sudah istikharah, silahkan maju. Jadi kalau orang tua Syam tuh gitu sekarang. Jadi bapak sama ibu tuh mengatakan begini, emang cocok sama itu, emang udah suka, kayaknya enggak deh. Kalau mereka bilang kayaknya enggak, terus mereka bilang gini, ya udah kamu kan tahu cara sholat istikharah gimana, minta aja sama Allah. Berarti sudah menyerahkan. Berarti yang membuat orang tua tidak merestui kadangkala karena dia belum yakin dengan anaknya. Dia bukan nggak yakin sama calonnya, tapi nggak yakin sama anaknya. Bisa nggak anak saya hidup dari nol sama orang itu? Kalau dia nggak bisa hidup dari nol, ngapain saya izinkan dia bersama dengan orang yang dari nol? Mending saya carikan orang yang dari 100 sekalian gitu kan. Kalau bisa dapat dari yang 100, ngapain dari nol gitu. Itu orang tua karena sangat mencintai anak-anaknya. Yang ketiga adalah kalau memang Anda sanggup, maka usahakan berdiskusi dengan cara Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, pilihlah karena agamanya gitu. Maka berdiskusilah dengan dalil kepada orang tua kita. Jangan berdiskusi dengan nafsu, dengan emosi. Kadangkala kita sebagai anak karena mendahulukan nafsu dan emosi. Mama kan tahu mama kan nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Aku kan udah terlanjur cinta. Itu bukan dalil. Itu nafsu dan emosi kita. Kalau mau bicara dengan dalil, ya aku tuh pilih dia karena Rasulullah mengatakan fadhfar bidzatid din. Utamakan karena agamanya. Nah ini kan berarti bicara tentang dalil. Maka bicara tentang dalil dan agama, maka insya Allah orang tua kita akan mengerti dan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam untuk urusan akidah saja itu berlaku lemah lembut kepada orang tuanya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Oh ayahku sayang. Dia masih manggil ayahku sayang gitu loh. Saking Masya Allah, saking berakhlaknya kepada orang tuanya. Ini urusan agama loh. Orang tuanya nggak mau sholat, orang tuanya menyembah berhala, tapi dengan berlaku yang lemah lembut. Ini kita urusan jodoh aja kita sampai berantem sama orang tua. Kalau mama nggak restuin aku nggak mau makan. Kalau mama nggak restuin aku mau keluar saja dari rumah. Ini kan belum termasuk urusan akhirat tapi kok keras banget sama orang tuanya. Padahal nggak ada orang tua mau keburukan sama anaknya. Walaupun mungkin terlihat orang tua yang materialistis gitu ya. Mama mikirnya harta doang kayak mamaku tadi itu loh yang nyontohin itu loh. Dia malah disuruh sama orang yang 68 tahun karena hartanya gitu. Ya seperti ini bisa dibicarakan dengan cara yang logika dan ingat berbicara kepada orang tua dengan akhlak yang baik. Yang kedua adalah karena kita minta jodohnya sama Allah, mintalah luluhnya hati orang tua dengan Allah juga. Jadi minta sama Allah, ya Allah mudahkan jalanku dan mudahkan hati orang tuaku untuk luluh terhadap urusan ini. Insya Allah kalau urusan kita benar mah Allah juga bantu gitu. Jadi Allah membantu untuk meluluhkan hati orang tua. Masya Allah. Lah kalau orang tuanya Ustadz kan wajar mempercaya anaknya udah ada ilmunya gitu kan ya. Benar Iya, gitu. Jadi kita makanya- harus ada modal di hadapan orang tua biar orang tua percaya gitu. Betul, makanya bener aja dulu biar orang tuanya menyerahkan pilihan Percaya, kepada anaknya. bener. Masya Allah. Nah tapi kan Beb, nggak semua anak
kakak ya Ustadz yang punya ilmu yang Masya Allah udah ngerti aturannya, udah paham semuanya. Nah mungkin buat yang masih kayak Inyong gitu ilmunya sedikit, ada nggak sih Bib amalan-amalan gitu ya biar dimudahkan jodohnya, biar dapat restu gitu Bib ya, maksudnya biar orang tuanya lulu gitu loh Bib, atau mungkin dapat jodoh, status jomblonya berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimana amalan agar cepat mendapatkan jodoh, yang pertama kita harus sholat 5 waktu. Dirikan sholat, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wa shalah wa innaha lakabiratun. Jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Walaupun sholat susah, apalagi subuh nih, ya kan? Tetap bangun, jadikan kebiasaanmu untuk sholat, mendekatkan diri kepada Allah, sujud di waktu rakaat yang terakhirnya atau akhir daripada sujud yang terakhirnya, lamain dikit. Minta ya Allah berikan saya jodoh yang terbaik menurutmu dengan keriduanmu ya Allah, dengan kehendakmu. Yang terbaik diantara yang paling baik, sehingga apa? Sehingga kita menjadikan diri kita manusia yang berharap akan mempunyai jodoh dari Allah yang Allah sayangin dan Allah cintai dan diperhatikan oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilakukan? Jangan lupa bangun malam, sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang lagi tidur, dia bangun. Dia kejar Allah, Allah pun akan beralih kepadanya. Maknanya adalah dia minta kepada Allah, niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah lama menjomblo, tapi saya minta kepadamu, berharap kepadamu, mencari ridhamu ya Allah, dengan harapan yang terbaik ya Allah. Jadikanlah jodoh saya ini jodoh yang membahagiakan saya, yang menyenangkan saya dunia dan akhirat ya Allah. Di dunia saya bahagia, di akhirat dia bidadari saya ya Allah. Di dunia dia milik saya, dan di akhirat ya Allah dia adalah manusia yang saya cintain dan saya sayangin. Apalagi yang dilakukan? Bukan sampai di situ. Sholat tahajud udah. Sholat 5 waktu dia nggak tinggal. Puasa Senin Kemis. Dia puasa Senin Kemis menjalankan sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Puasanya itu menahan dirinya daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Dan puasanya itu untuk menjadikan wajahnya bercahaya, hatinya bercahaya, pikirannya cahaya. Menahan daripada hawa nafsunya sehingga mendapatkan pahala puasa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah kabulkan doa orang yang berpuasa. Apalagi yang dilakukan? Terakhir, dia bersedekah. Sedekah tadfaul bala. Sedekah mencegah daripada bala, wabah ataupun musibah. Sedekah bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan sedekah ya Allah. Saya bersedekah, berniat kepadamu ya Allah agar Allah berikan saya jodoh yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, atau dia mendapatkan pasangan yang terbaik sehingga kehidupan yang dijalaninya pilihan dari Allah, bukan pilihan dari hatinya. Semoga Allah berikan jodoh buat Ustadz Sam. Amin. Sehingga Ustadz Sam mendapatkan jodoh yang terbaik Amin, yang ya Allah Allah. kehendaki Amin. dan Allah Amin. ridhoi. Amin. Amin. Untuk semuanya Amin juga. ya Rabbal Alamin. Dan Amin, juga amin. semua yang nonton, insya Allah Betul. diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin, ya ya Rabbal Rabbal Alamin, Alamin. Masya Allah, amin, 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 ini paling kencang, mudah-mudahan cepat ya Ustadz ya. Amin. Oke, nah tapi ada yang baru nih Ustadz Syam. Apa tuh? Ada segmen baru. Apa tuh namanya? Doa mustajab. Oh, Dan jadi- kebetulan Allah. sayangnya Inyong nanti mau doa apa ya? Iya ya benar karena tadi udah kasih amalannya. Betul. Berarti tinggal doanya Bib. Betul, Beb. Harus ada doanya. Kira-kira nanti sayang nggak mau kasih doa apa sayang? Ada deh, setelah yang satu ini aja saya. Bener ya? Doa Benar. nambah anak bukan? Insya Allah. Pokoknya jamaah siapin Bismillah. Al-Quran dan Ya. catatannya karena di segmen doa mustajab insya Allah Habib akan mengajarkan beberapa doa dari Al-Quran dan hadis. Dan Masya Ustadz Sam juga Allah. akan Insya menambahkan. Allah. Masya Allah. Oke kalau gitu jangan kemana-mana, harus ditunggu. Ini penting banget karena doa yang mustajab mudah-mudahan Allah kabul. Amin amin ya Amin, rabbal ya alamin. Rabbal Alamin. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Lillah.